Ya. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita jumpa kembali dalam FF Osaka, Filmon Wongso Fellowship obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan, eksposisi Wahyu 21 yang akan dibawakan oleh hambanya, Pastor Doni Hermawanto dari Kupang. Silakan. Ya, shalom, selamat malam. Malam. Suara saya terdengar? Selamat malam, Pastor. Iya. Terdengar, Pastor. Ya. Ada sukacita malam hari ini? Amin. Puji Amin, Tuhan. sukacita. Ya. Kata ada sukacita di beberapa bulan ini menjadi tagline di gereja kami. Bahkan di grup WA itu biasanya di dalam pagi-pagi sudah mengatakan ada sukacita. Bahkan kalau saya menyampaikan firman Tuhan, awalnya saya katakan adakah sukacita? Saya katakan amin ya. Puji Tuhan kita semua juga pada malam hari ini bersukacita, dan biarlah sukacita itu yang Allah berikan di dalam kehidupan kita, dan sukacita itulah yang terus menjadikan kita kuat, kita memiliki pengharapan yang pasti di dalam Kristus Yesus. Ini saya diberikan tema tentang Wahyu pasal yang ke-21, kelanjutan daripada 2 hari yang lalu tentang Wahyu pasal 20 tentang Yerusalem Yerusalem yang tentang kerajaan 1000 tahun. Dan coba mari kita baca Alkitab kita di dalam Wahyu pasal yang ke-21. Saya bacakan demikian. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan dia akan menjadi Allah mereka. Ayat yang keempat, dan ia menghapus segala air mata dari air mata mereka, dan air maut tidak ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang yang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang yang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api, dan belerang ialah kematian yang kedua. Mungkin dari situ saja mungkin kita akan membahas sedikit tentang di dalam pasal yang ke-21 ini, perikop yang judulnya langit yang baru dan bumi yang baru, dan nanti kita sambung tentang Yerusalem yang baru. Bapak Yesus kasih Tuhan, ada beberapa orang dan banyak mungkin ya di dalam kehidupan kita, ketika kita bertemu, ketika kita berbicara, menanyakan apakah ada kehidupan setelah kematian. Ya. Bagi orang-orang yang agamawis dalam bentuk agama apapun, mereka mempercayai bahwa ada namanya kehidupan setelah kematian. Dan orang-orang yang agamawis ini adalah selalu mereka berharap bahwa kehidupan setelah kematian ini menyenangkan bagi mereka.
Dan bagi kalau mereka kalau dipertanyakan apakah kamu nanti ketika mati masuk neraka atau masuk surga, semua orang pasti ingin berharap masuk ke surga. Tetapi ketika ditanya balik, kenapa kamu masuk surga, ingin masuk ke surga itu? Karena semua agama mengajarkan bahwa surga itu sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang indah, sesuatu yang sungguh luar biasa. Dan semua orang agamawis itu selalu ingin masuk ke sana. Tetapi yang menjadi pertanyaan ketika kita tanya kembali, apakah kamu yakin kamu akan menikmati surga itu yang kamu inginkan itu? Akhirnya mungkin banyak orang yang ragu, mungkin banyak orang yang tidak bisa menjawab, atau juga tidak tahu kepastian itu semuanya. Itulah yang kalau kita boleh melihat di dalam kehidupan kita. Begitu juga di dalam kekristenan kita pun, ketika kita menjadi orang percaya, ketika kita menjadi orang Kristen, ketika kita ditanya apakah kamu ingin masuk surga, semua pasti akan ingin masuk surga. Itu suatu harapan di dalam kehidupan kita semuanya. Tetapi apakah ada kepastian di dalam kehidupan kita tentang yang namanya surga ini? Dan tidak sedikit kadang-kadang orang Kristen juga masih ragu untuk menjawab hal ini. Nah, inilah yang menjadi peran penting di dalam kehidupan kita. Berbicara masalah keselamatan merupakan keyakinan yang sungguh luar biasa yang harus kita miliki. Meskipun keselamatan itu adalah pemberian anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi pada malam hari ini, kalau kita boleh melihat di dalam Wahyu pasal yang ke-21 itu, sama seperti pasal yang ke-20 kemarin yang kita bahas adalah bagaimana penghakiman dan tahta Allah yang Tuhan berikan di dalam kerajaan 1000 tahun itu adalah harapan, itu adalah bukti kemenangan bagi orang-orang percaya, bagi para martir, bahwa mereka memiliki jaminan, mereka memiliki kepastian di dalam keimanan mereka. Atau akhirnya nanti mereka akan menghakimi, mereka akan menikmati yang namanya pemerintahan 1000 tahun ini. Nah, begitu juga di dalam Wahyu pasal yang ke-21 ini juga berbicara harapan yang pasti, berbicara masalah tempat di dalam kehidupan orang setelah kematian. Bahkan Yesus pun pernah mengatakan bahwa Bapa di surga menyediakan banyak tempat tinggal, ya, menyediakan tempat tinggal. Harapan kita semuanya pasti di situ. Tetapi ada suatu ilustrasi yang bagus yang digambarkan oleh Pastor Rick Warren di dalam bukunya Purpose Driven Life, buku yang sangat bagus sekali, bagaimana menjelaskan 40 hari hidup yang digerakkan oleh tujuan. Di salah satu kutipannya dia menceritakan begini, kehidupan manusia itu ada beberapa fase di dalam kehidupannya. Yang pertama kita boleh melihat adalah manusia pertama memiliki fase itu 9 bulan 10 hari kalau hitung dalam kehidupan medis. Di dalam 9 bulan 10 hari itu seorang bayi ini ada di dalam kandungan. Ya. Di dalam kandungan ini dia ini dipengaruhi besar oleh yang namanya orang tuanya atau ibunya ini. Kalau ibunya ini akan menjaga, akan merawat, akan memberikan nutrisi yang baik selama 9 bulan 10 hari ini, dan ketika secara logika semuanya berjalan dengan lancar, pasti saya katakan bayi yang dilahirkan ini akan menjadi bayi yang sehat, bayi yang sempurna, bayi yang tidak kekurangan apapun. Nah begitu sebaliknya, kalau seumpama di dalam masa kandungan ini seorang ibu ini sembarangan, tidak bisa menjaga dirinya, tidak mau tahu atau tidak bisa mencukupi yang namanya nutrisi di dalam kebutuhan baik dirinya seorang ibu maupun seorang anak ini, pasti dia akan melahirkan seorang bayi yang tidak akan sempurna. Mungkin kalau kita sekarang mendengar yang namanya stunting, mungkin stunting sekarang paling banyak ada di NTT. Itu salah satu tantangan terbesar di dalam pemerintahan Provinsi NTT dan beberapa kabupaten yang lain karena nilai stuntingnya itu tinggi sekali. Dan stunting ini selalu berhubungan dengan namanya gizi. Ya, itu kalau kita boleh melihat bahwa ketika fase yang pertama, ketika seorang ibu dia menjaga, dia memelihara seorang bayinya itu dengan baik, dia akan pasti melahirkan seorang bayi yang baik. Nah, di dalam kehidupan setelah bayi dan mereka tinggal di dalam dunia ini, seorang ini orang yang baru lahir ini akan menjalani kehidupan selama di dunia ini. Ya, selama di dunia ini.
Tidak tahu apakah umur 70 atau 80, seperti Pak Masmur mengatakan adalah berbahagia kalau kita mencapai umur-umur itu. Nah, selama kehidupan di dunia inilah, selama 78 tahun atau berapa puluh tahun lah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita ini, itu menentukan masa kekekalan kita. Sama seperti tadi periode pertama kehidupan manusia, ketika seorang ibu, seorang bayi ini dipelihara dengan baik, dia akan menjadi sempurna untuk lahir di dalam dunia ini. Nah, begitu juga orang ketika selama hidupnya di dunia ini, dia akan menjaga dirinya dengan baik, yang mereka percayai bahwa ada kehidupan setelah kematian, mereka pasti akan mengerjakan kehidupan dengan baik selama 70 atau berapa tahun pun dikasihkan akan umur di dalam kehidupannya untuk menyambut yang namanya hidup di dalam kekekalan itu. Nah, inilah juga menjadi tantangan di dalam kehidupan kita. Fase yang pertama kita sudah jalani, kita sudah dilahirkan oleh orang tua kita masing-masing. Bahkan tadi kalau saya boleh mendengar ada kesaksian daripada Pak Samuel, bagaimana anaknya menjadi seorang seorang hamba Tuhan. Ya, itu sungguh luar biasa. Dan orang tua saya juga bukan seorang pendeta atau hamba Tuhan, tetapi saya bersyukur bahwa orang tua saya mulai dari muda itu sudah mau melayani Tuhan. Dan memang harapan salah satu orang tua saya, mama saya, anaknya ingin jadi ingin jadi pendeta. Dan akhirnya terkabulkan di dalam kehidupan saya dan saudara saya. Ini kalau kita boleh melihat fase yang pertama. Sekarang kita memiliki fase yang kedua ini. Kita menjalani hari-hari ini di dalam kehidupan kita semuanya. Saya hari ini baru umur sekitar 44 tahun. Dan saya tidak tahu umur saya berapa di dalam dunia ini. Tetapi pemikiran kami, tindak laku kami, perilaku kami akan selalu kami hubungkan dengan yang namanya nilai kekekalan itu. Karena saya meyakini, saya percaya sesuai dengan kekristenan kita, yang sesuai dengan Alkitab kita, bahwa ada kehidupan setelah kematian. Hidup kita bukan putus setelah kita mati selesai, tidak. Tetapi ada yang namanya kematian, kehidupan setelah kematian yang menjadi harapan kita semuanya. Dan di dalam kehidupan inilah kita semua mempersiapkan diri dengan baik-baik semuanya. Bahkan Rasul Paulus bagaimana juga menjelaskan bagaimana kita selama hidup di dunia ini menjadi berkat, menjadi kekudusan, itu yang akan mempengaruhi bagaimana kehidupan kita di dalam nilai kekekalan tadi. Bahkan kalau kita lihat tadi di dalam ayat yang ke-9, tetapi dikatakan orang-orang penakut, orang-orang suka yang tidak percaya, orang-orang seperti itu tidak mengalami, tidak menikmati yang namanya langit yang baru dan bumi yang baru. Kita pasti semuanya yang hadir pada malam hari ini, kita orang-orang Kristen yang setia, pasti kita juga memiliki harapan bahwa kita juga akan menikmati yang namanya langit yang baru dan bumi yang baru itu. Ini sungguh luar biasa. Bahkan kalau kita boleh baca di dalam teksnya, kita lihat di dalam Wahyu pasal yang pertama. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama sudah berlalu, dan laut pun tidak ada. Dan kalau kita boleh membaca teks ini, sebetulnya di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-13, mungkin kita bisa buka bersama-sama. Di dalam 2 Petrus, di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-13, dikatakan, tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Ya. 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-13. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita sekarang ini, di zaman Petrus pun, para rasul pertama-pertama pun, orang-orang Kristen abad pertama pun, itu juga menerima janji bahwa akan menikmati langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Ya. Di mana terdapat kebenaran. Ya. Kalau kita mundur ke belakang lagi, kita buka di dalam Yesaya pasal yang ke-65. Kita coba buka Yesaya pasal yang ke-65. Yesaya pasal ke-65.
ayat yang ke-17. Ya. Ayat yang ke-17 dikatakan di situ perikopnya, janji mengenai langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tetapi bergiranglah dan bersorak-soraklah untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh dengan sorak-sorai dan penduduknya penuh dengan kegirangan. Sungguh luar biasa, katakan. Di dalam perjanjian lama pun, dalam kondisi bangsa Israel mengalami himpitan, mengalami tekanan semuanya, ada janji Tuhan bahwa mereka akan mengalami pemulihan sungguh luar biasa, yaitu berbicara tentang Yerusalem baru. Ketika kita menginjak tadi di dalam Petrus pun dikatakan bahwa mereka juga akan menikmati yang namanya Yerusalem baru. Mungkin kita tahu sejarahnya bahwa Yerusalem diratakan oleh kekaisaran pada waktu itu. Dan dikatakan di sini tidak menggunakan kata lain, tetapi menggunakan yang sama, yaitu Yerusalem yang baru. Ya. Dan diterangkan kondisinya itu seperti apa? Kondisinya dengan sorak-sorai, dengan kebenaran di situ. Itulah janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahwa hidup bukan hanya berbicara kita tinggal di dalam dunia yang fana ini, tetapi Allah memberikan janji kepada kita semua umat yang percaya ada kehidupan yang kekal di dalam kehidupan kita nanti setelah kita mengalami namanya kematian. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kadang-kadang kita ini menyepelekan di dalam kehidupan kita ini. Contohnya, kita ingin senang selama 70 tahun atau 80 tahun dengan kebebasan yang diri kita sendiri, tanpa mau tahu mungkin selama kita hidup menyakiti Tuhan. Tetapi pasca itu, kita akan menikmati yang namanya penderitaan yang unlimited selamanya. Tidak sebanding dengan 70 tahun, 80 tahun kehidupan itu, tetapi mempengaruhi kehidupan kekal kita. Nah, inilah yang menjadi pergumulan kita di hari-hari ini. Apakah kita mau mengorbankan nilai kekekalan itu demi yang namanya kehidupan 70 tahun, 80 tahun di dunia ini? Atau kita mau challenge, kita mau tekun setia, menjaga kekudusan kehidupan kita, membangun karakter kita seperti Kristus untuk demi menikmati kekekalan itu. Itu semuanya ada di dalam tangan kita masing-masing, itu semuanya ada di dalam pilihan kita masing-masing. Tetapi sebagai seorang yang beriman, sebagai orang yang taat kepada Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, pasti kita punya pikiran, lebih baik saya akan hidup dengan kondisi apapun tetap setia kepada Tuhan, karena saya akan menikmati janji yang kekal itu. Dibandingkan saya cuma mungkin enak selama 70-80 tahun, tetapi akan mengalami penyiksaan selamanya juga. Nah, ini menjadi gambaran penting di dalam kehidupan kita. Dan sesuai dengan gambaran tadi dikatakan bahwa di ayat kedua, dan aku melihat kota kudus Yerusalem yang baru turun dari surga. Nah, ini bukan buatan manusia. Ini adalah ciptaan Allah, sama seperti ketika Allah menciptakan Eden yang pertama. Eden yang pertama dengan sungguh luar biasa, manusia bisa berkomunikasi dengan Allahnya. Adam dan Hawa, tidak ada batas di situ. Tetapi karena Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, akhirnya Eden yang damai, yang kekal itu hilang. Dan ini pun akan dikembalikan oleh Tuhan lagi. Bahwa Yerusalem itu bukan bangunan manusia, tetapi Allah sendiri yang menurunkan akan Yerusalem baru ini. Dan tapi kalau kita lihat juga di ayat yang keempat, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Tidak ada duka cita. Dikatakan maut tidak ada lagi. Tidak ada lagi perkabungan, rata tangis atau duka cita. Inilah kondisi di dalam kehidupan kita. Lebih baik kita berduka cita, lebih baik kita meratap tangis di dalam dunia ini. Dan kita mengalami sukacita yang sungguh luar biasa di dalam kerajaan nanti, di dalam langit yang baru ini, daripada kita cuma senang selama 70-80 tahun, tetapi kita mengalami penderitaan yang sungguh luar biasa di dalam kekekalan itu.
Ini semuanya menjadi pilihan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tetapi kami selalu meyakinkan bahwa ketika kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika kita percaya kepada Dia, kita yakin sebagai anaknya pasti menghormati, akan menuruti akan segala perintahnya. Meskipun terkadang itu susah, meskipun terkadang itu sulit, tetapi kita percaya sesuai dengan janjinya. Ketika Yesus sebelum naik ke surga, dia mengatakan, aku akan mengirim namanya seorang penolong, yaitu Roh Kudus yang menolong kehidupan kita, yang memampukan kehidupan kita. Ini sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Terkadang-kadang ketika kita melihat pribadi kita masing-masing, siapakah diri kita ini di hadapan Tuhan? Rasanya tidak ada harganya, memang tidak ada harganya. Perjanjian Lama pun mengatakan kita ini seperti ulat tanah. Kita ini debu. Tetapi ketika kita melihat kembali jati diri kita, bahwa kita ini adalah umat-umat pilihannya, anak-anaknya yang ditebus dengan darahnya yang mahal. Ini suatu prestis yang sungguh luar biasa. Ini jaminan yang sungguh luar biasa yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Tetapi kita percaya di dalam firman Tuhan, di dalam Wahyu pasal yang ke-21 ini bukan hanya kelihatan yang Yohanes lihat saja, tetapi ini akan menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita. Bahwa Dia menyiapkan tempat bagi kita. Ada kehidupan kekal setelah kematian ini. Dan kalau kita mau melihat semuanya. Bahkan dikatakan di ayat yang kelima. Dikatakan di situ, aku adalah Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Dikatakan diberikan mata air kehidupan dengan apa? Cuma-cuma. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita sering sekali mendengar tagline dengan sangat sederhananya bahwa keselamatan kita ini gratis. Gratis bagi yang menerima. Tetapi ada korban yang harus dibayar oleh kematian Yesus di kayu salib. Dan barang yang gratis itu bukan tentu murah. Barang yang gratis itu bukan tentu tidak ada harganya. Ada harganya. Sama seperti keselamatan kita. Keselamatan ini adalah pemberian daripada Tuhan. Anugerah daripada Tuhan. Diberi gratis, tanda kutip, di dalam kehidupan kita. Tetapi karena tagline inilah yang menjadikan kita mau hidup sembrono. Rasanya seolah-olah gratis. Tidak. Gratis oleh anugerahnya. Tetapi gratis itu dibayar mahal dengan peristiwa di kayu salib itulah. Suatu penebusan yang sungguh luar biasa. Dan itu pun dikatakan sesuai dengan firman Tuhan. Tidak ada orang yang mati demi yang namanya keberdosaan. Tetapi Allah sendiri. Dikatakan dia seorang Alfa dan Omega. Dia memberi air kehidupan kepada kita dengan cuma-cuma. Sama teks ini juga sama kalau kita boleh melihat di dalam Yohanes. Ketika Yesus bertemu dengan seorang Samaria. Ya. Siapa orang Samaria ini? Perempuan Samaria ini. Mungkin secara moral, secara itu tidak ada harganya. Tetapi Yesus mau ketemu dia dan dia memberikan satu kebenaran sejati dan akhirnya karena perubahan di dalam kehidupannya dia bisa mewartakan kebenaran ini kepada rekan-rekannya pada waktu itu. Sama seperti kita semuanya. Kalau kita boleh melihat pribadi kita semuanya, latar belakang kita ini seperti apa. Tetapi oleh kehadiran Yesus di dalam kehidupan kita, menjadikan kita ini berharga. Tetapi biarlah apa yang Tuhan berikan kepada kita bukan menjadi barang gratis yang murahan, tetapi suatu kebanggaan bagi kita semuanya umat yang percaya. Karena dia memberikan keselamatan di dalam kehidupan kita. Dan dia mengawali kehidupan kita. Dan dia juga akan mengakhiri kehidupan kita. Ketika Yesus memanggil kita, ketika dia menyelamatkan kehidupan kita dengan lahir di dalam dunia ini. Fase yang pertama kita sudah lalu dan sekarang fase yang kedua bagaimana kita menjalani kehidupan di dalam dunia ini. Kita tidak tahu berapa lama, tetapi kita percaya ada fase yang ketiga, yaitu namanya kehidupan setelah kematian ini, yaitu berbicara tentang kehidupan kekal itu. Inilah yang kita persiapkan baik-baik diri kita selama kita di dunia ini. Seperti firman-Nya, kita akan bertumbuh menuju kepada kesempurnaan
Kalau kita mau bergantung, kita mau bersandar, dan kita mengakui akan jati diri kita bahwa saya ini adalah ciptaan dan Allah saya adalah pencipta yang mengatur, yang membentuk kehidupan kita, yang seperti bejana tanah liat di dalam kehidupan kita akan menjadi barang yang berharga ketika hidup kita ini ada di tangan Tuhan. Nah, inilah persiapan diri kita untuk menikmati yang namanya langit yang baru dan bumi yang baru. Sekarang kita boleh menginjak di ayat yang ke-9. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka. Terakhir itu, lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Lalu di dalam roh, ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar, lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga dan dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis jenis seperti kristal. Kalau kita boleh membaca di dalam ayat ini, semuanya dijelaskan secara terperinci bagaimana bentuknya, bahan dasarnya seperti apa, ukurannya seperti apa, sungguh luar biasa. Kalau kita boleh kembali melihat ini, sebetulnya adalah sama seperti tabernakel Allah yang versi yang baru, bentuknya sama-sama seperti kubus juga. Tetapi di sinilah kita boleh melihat tabernakel yang pertama sudah selesai, bait Allah juga sudah selesai, tetapi Allah membangun sesuatu yang baru. Dikatakan bentuknya, kalau kita lihat di ayat yang ke-15, 4 persegi. Dikatakan ukurannya itu 12.000 stadia. Panjang dan lebarnya dan tingginya itu sama, bentuknya kubus. Dikatakan ayat yang ke-17, lalu ia mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia yang adalah juga ukuran malaikat. Kalau kita boleh membayangkan tentang kondisi daripada bait Allah yang baru ini, Yerusalem yang baru ini, sungguh luar biasa. Nilainya berapa kalau kita boleh melihat dari bahan dasarnya seperti itu. Tetapi inilah yang kita boleh melihat bahwa Allah memberikan, Allah menciptakan bagi kita semuanya suatu hal yang sungguh baik bagi kita semuanya tentang bagaimana tentang kota ini, gambarannya tentang kota ini. Tetapi bagi kita, kalau kita sebagai orang percaya, dari teks ini kita boleh melihat bahwa kehidupan surgawi, kehidupan Yerusalem baru, kalau kita boleh mengaplikasikan, kalau kita boleh mengambil kesimpulannya, bagi saya ada 3 hal. Yang pertama, bahwa hal ini berbicara tentang istirahat atau berbicara tentang rest, ya, tentang istirahat. Bagaimana ini berhubungan dengan yang namanya Sabat, ya. Bait Allah itu berhubungan dengan namanya Sabat. Kalau kita boleh melihat di dalam hal penciptaan, ya, di dalam hal penciptaan, ketika Allah menciptakan hari pertama, dikatakan selalu diakhiri menciptakan dengan baik. Ketika yang hari terakhir, ketika menciptakan manusia, sungguh amat baik, ya, sungguh amat baik. Dan disitulah kita boleh melihat bahwa kita ciptaan yang sungguh mulia ini, dan dihubungkan dengan namanya kota Yerusalem baru ini, yaitu sebagai tempat perhentian sejati bagi diri kita. Ya, di situ ada kedamaian, di situ ada kebenaran, di situ ada kemuliaan. Itulah yang terjadi. Bagaimana kita bisa berhenti? Sama seperti kita ketika kita berbicara tentang kehidupan ini. Allah memberikan kita 6 hari untuk bagaimana kita bekerja, 6 hari bagaimana kita beraktivitas. Tetapi kita diberikan Allah 1 hari untuk bagaimana kita rest, untuk bagaimana kita istirahat, untuk bagaimana kita menyembah kepada Tuhan. Meskipun di dalam hari Minggu pun banyak aktivitas, tetapi ibadah kita bukan terbatas dengan namanya liturgi ibadah di dalam pertemuan gereja, tetapi banyak aplikasi yang lain. Tetapi Allah memberikan waktu kepada kita bagaimana kita bisa beristirahat, bagaimana kita bisa memahami karya Allah di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Mau tidak mau kita harus kembali sadar, semua yang ada di dalam kehidupan kita, semua yang ada yang terjadi dalam kehidupan kita, itu semua campur tangan di dalam kehidupan Tuhan kita. Dan ketika kita menyadari, saya sadar saya adalah manusia biasa,
saya adalah ciptaan biasa, tetapi pencipta saya adalah Allah yang sungguh luar biasa. Itu poin yang pertama, bagaimana kehidupan surgawi itu berhubungan dengan rest atau istirahat, tentang bagaimana sabat yang berhubungan dengan namanya bait Allah ini. Yang kedua, kita berbicara tentang bagaimana tentang penyembahan umat Allah kepada Allahnya. Kita katakan di situ kota penuh dengan kemuliaan. Allah memberikan tabernakel kepada bangsa Israel sebagai tempat perhentian. Allah berhenti di situ, umat Israel berhenti di situ, tetapi disitulah Allah ingin bagaimana umatnya itu menyembah kepada Dia. Berbicara tentang rest, berbicara tentang yang kedua adalah bagaimana tentang penyembahan umatnya kepada Allah. Penyembahan itu kadang-kadang salah kita mengerti ketika kita bergereja. Sering sekali kita mendengar jemaat berkata seperti ini, atau mungkin beberapa orang, atau mungkin kita ngalami seperti ini. Rasanya kalau saya ibadah, kok saya ini menyembah, saya nggak dapat apa-apa. Kok saya tidak merasakan apa-apa. Ya. Kadang-kadang kita juga berpikir seperti, atau kita mengalami seperti, atau ada orang mengatakan, kok saya ini tadi ibadah rasanya kok tidak dapat apa-apa. Ya. Satu sisi saya katakan, hal ini hal yang dialami oleh kita semuanya. Ada orang yang mengalami. Tetapi kalau kita boleh melihat, sebetulnya ketika kita datang ke gereja itu menjadi pertanyaan besar untuk menyenangkan kita pribadi atau menyenangkan Tuhan. Kita ini datang untuk mengenakan diri kita, pribadi kita, atau kita itu ingin menyenangkan Tuhan. Kalau worship kita, penyembahan kita, itu bukan berhubungan saya enak atau tidak enak. Tetapi worship kita, penyembahan kita itu adalah menyenangkan Tuhan. Ini yang harus dipahami. Bukan rasanya kok saya tadi gereja nggak dapat apa, tidak. Kita datang ke gereja, kita ingin worship kepada Tuhan. Ketika kita menyanyikan pujian, ketika kita mendengar firman Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan, kita ini memuliakan Tuhan. Dan ketika kita keluar dari gereja dan ketika kita mengaplikasikan, kita menerapkan firman Tuhan yang kita pelajari, yang kita peroleh dari gereja, itulah worship kita di dalam dunia ini. Bukan hanya worship kita dalam bentuk teks keyakinan kita, penyembahan kita, pujian kita di gereja, bukan berhenti di situ. Tetapi worship kita ketika kita keluar dari gereja, ketika kita terjun di masyarakat, ketika kita mengabdikan diri di dalam pekerjaan kita, di dalam setiap usaha kita, di dalam pelayanan kita, itulah worship kita kepada Tuhan. Itu poin yang kedua, bagaimana surgawi, langit yang baru dan bumi yang baru ini berbicara masalah worship. Yang ketiga adalah bagaimana kehidupan di surga itu berkaitan erat dengan peran yang seharusnya dilaksanakan manusia di Taman Eden sebagai wali Allah. Dikatakan melaksanakan akan pekerjaan demi Allah. Kita tahu bahwa ketika manusia di Taman Eden, ya, Allah memberikan kuasa di dalam kehidupan Adam dan Hawa. Semua di dalam penguasaan daripada Adam dan Hawa. Bahkan dia diberikan kemampuan untuk memberikan nama semuanya. Semua ciptaan pada waktu tunduk kepada Adam dan Hawa. Begitu juga di dalam peristiwa langit yang baru dan bumi baru. Allah ingin mengembalikan lagi posisi kita sebetulnya. Bukan menjadi penebusan Allah ketika kita percaya, ketika kita berdosa, kita ditebus oleh Allah dan kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika kita mengalami kematian secara jasmani, tetapi dalam peristiwa ini kita dikembalikan bahwa kita adalah anak-anaknya. Kita adalah umatnya yang sudah ditebus dan memiliki keyakinan dan kita akan bersama-sama dengan dia selamanya ini akan dikembalikan. Kalau seumpama Adam dan Hawa itu tidak jatuh di dalam dosa, dia akan bersama-sama dengan Allah kembali terus selamanya. Tetapi ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, ketika dia diusir, dia menjadi manusia berdosa, tetapi karya Allah ada di dalam kehidupan manusia melalui karya penebusan Yesus Kristus. Meskipun manusia akan mengalami kematian secara jasmani, tetapi peristiwa langit yang baru dan bumi yang baru inilah natur manusia kita dikembalikan lagi. Bahwa kita adalah manusia-manusia yang ciptaan Allah yang sempurna, yaitu di dalam kekekalan ini semuanya.
Biarlah kita semuanya yakin dan percaya, dan kita boleh melihat bahwa wahyu, ya, Yohanes melihat ini semuanya untuk memberikan keyakinan di dalam kehidupannya dia. Memang saya katakan tidak gampang kita boleh melihat kitab Wahyu ini. Tetapi sepertinya kita boleh melihat Wahyu ini adalah finish di dalam kehidupan kita. Harapan yang besar yang Allah janjikan di dalam kehidupan kita. Di dalam Wahyu pasal yang ke-20 sampai yang ke-22 ini, kita boleh melihat bagaimana kemenangan janji Allah yang besar itu tergenapi di dalam kehidupan setiap umat yang percaya. Sehingga kita yang masih ada di dunia ini, kita boleh melihat, kita boleh memiliki pengharapan yang sangat besar sekali. Bahwa Allah akan terus memenuhi janjinya di dalam kehidupan kita. Kita percaya dan kita meyakini ada kehidupan setelah kematian, dan inilah janji kita semuanya. Tetapi yang terpenting bagaimana kita berkarya selama di dalam dunia ini. Dan karya itu akan menjadi penting dan boleh dilihat oleh orang lain, dan disitulah kemuliaan Allah itu ada di dalam kehidupan kita. Di dalam profesi apapun, di dalam bentuk kegiatan apapun, biarlah kita memiliki worship di dalam kehidupan kita. Bukan hanya di gereja, yang mungkin 1 minggu 1 kali atau 2 kali atau 3 kali, atau melalui persekutuan. Tetapi di luar itulah worship yang menjadi tantangan kita ke depan ini. Bagaimana kita dilihat sebagai terang, kita dilihat sebagai garam, dan kita bisa mengaktualisasikan diri kita dengan baik bahwa kita adalah anak-anak Allah, dan orang akan boleh melihat, oh inilah anak terang itu. Siapa yang disembahnya, siapa penciptanya itu yang menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Biarlah kita semuanya yang hadir pada malam hari ini, fase yang ketiga belum kita lalui, kalau kita boleh melihat fase di dalam kehidupan manusia. Kita sudah menjadi manusia yang lahir dari kandungan orang tua kita semuanya. Tetapi kita selama di dunia ini, marilah kita berkarya, marilah kita memberikan worship diri kita seperti Rasul Paulus mengatakan di dalam Roma, mempersembahkan tubuh jiwa roh kita yang sejati ini sebagai persembahan yang hidup. Dan nanti ketika kita di dalam kekekalan, di dalam peristiwa setelah kematian, kita menjadi makhluk yang sempurna kembali seperti awal manusia yang pertama, yaitu Adam dan Hawa ini. Biarlah kita semuanya pada malam hari ini, kita diberkati Tuhan, kita ditolong Tuhan, dan biarlah oleh kuat kuasa Roh Kudus-Nya, kita terus kuat, terus mampu, dan memiliki pengharapan yang sungguh luar biasa. Dan biarlah kita tetap memiliki penghiburan daripada Roh Kudus, dan kita tetap percaya bahwa Allah yang mulia, Allah yang kekal itu ada di dalam kehidupan kita semuanya, dan Allah selalu menolong kita semuanya. Amin. Terima kasih Pastor Amin. Doni Hermawanto. Terima kasih.